Ramadan bukanlah Tuhan. Ramadan selalu datang dengan pesona yang tak tergantikan. Benar ya? Ia mengetuk pintu-pintu hati yang mungkin telah lama tertutup oleh dunia. Wah, Masya Allah, hari ini aku mau bertemu dengan bulan Ramadan. Waktu itu, ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, ia menyuguhkan nuansa langit yang berbeda, di mana malam-malam tuh jadi hangatun ya, jadi penuh dengan kehangatan. Siangnya kita belajar untuk sabar dalam menahan lapar. Tapi selalu ada ironi yang berulang saat Ramadan datang, semangat ibadah yang tinggi. Namun begitu Ramadan pergi, semangat itu turut menghilang. Benar ya? Masjid kembali sepi, mushaf Al-Quran gak kita baca lagi, dan malam-malam itu jadi sunyi lagi, gak hanatan lagi, jadi keeng deui gitu ya. Jadi keeng lagi pas waktu di lain-lain bulan Ramadan. Pasca Ramadan banyak yang kembali pada kebiasaan lama. Pasca bulan Ramadan banyak orang yang kembali pada kebiasaan-kebiasaan lamanya. Sholat kembali terburu-buru, Al-Quran itu yang awalnya terus terbuka di setiap selesai sholat fardu, sekarang berdebu lagi, dan hati kembali tertutup dari rasa khusyuk. Hati-hati teteh-teteh sayang, kalau kita 3 hari saja sudah tidak pernah membaca Al-Quran, 3 hari, dalam 3 hari kita tidak membaca Al-Quran, maka membuat hati kita keras, dan menjadikan kita adalah seorang yang telah meninggalkan Al-Quran. Maka na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah tolong kita. Seolah-olah taat hanya berlaku pada bulan tertentu aja. Seakan Ramadan adalah penjara dan Syawal adalah kebebasan. Kita mau makan-makan lagi di bulan Syawal gitu. Merasa bebas karena terasa aduh berat banget ya, aku harus puasa, harus bangun tengah malam gitu kan ya. Tapi pas waktu bulan Syawal kita merasa bebas. Ini adalah gejala yang serius teteh-teteh sayang. Ketika ibadah tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan rohani kita, melainkan sekedar rutinitas semusim, jadi musiman gitu ya. Disitulah iman mulai mengering. Jadi ibadah itu musiman. Pas bulan Ramadan kita semangat ibadah, tapi kenapa? Padahal itu adalah hal yang terus harus kita lakukan setiap saat. Lalu kita bertanya, untuk siapa sebenarnya semua itu dilakukan? Untuk apa kita beribadah kepada Allah? Apakah kita beribadah karena Allah atau karena suasana Ramadan? Jika ibadah hanya tumbuh ketika Ramadan tiba, barangkali yang kita sembah bukanlah Allah, tapi suasana Ramadan itu sendiri. Disinilah kita perlu merenung, apakah kita ini adalah hamba Allah ataukah hambanya bulan Ramadan. Fenomena musiman dan krisis spiritual, fenomena keagamaan yang musiman sebenarnya bukan hal yang baru teteh-teteh sayang. Jadi banyak masyarakat yang beragama antusias banget, semangat spiritualnya, sering bergantung pada momen-momen terbesar aja. Misalkan bulan Ramadan, pas waktu ada bencana, pas waktu Maulid Nabi misalkan, pas waktu bencana, oh iya aku harus ingat kepada Allah. Pas waktu gempa kita bilang la ilaha illallah, la ilaha, bener kan? Langsung ingat sama Allah. Musiman kita teh ibadah teh. Pas waktu kita ada bencana baru kita mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemanakah diri kita ketika di bulan-bulan lainnya? Jadi bergantung pada momen-momen besar aja. Namun setelah suasana berlalu, ketika Ramadan sudah berlalu, ketika bencana itu sudah berlalu, ruh keagamaan kembali melemah, ibadah menjadi ritual yang formal, atau bahkan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah
Tuhan, sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu ajal. Sembahlah Allah sampai datangnya ajal kita. Sembahlah Allah sampai datangnya ajal. Ayat ini adalah deklarasi spiritual atau ungkapan yang mendukung ibadah adalah jalan yang panjang sampai kita meninggal dunia. Ibadah teh, kita tidak berhenti beribadah hanya karena bulan Ramadan selesai. Justru Ramadan hadir untuk meneguhkan langkah kita di jalan ibadah sepanjang hayat. Jadi Ramadan itu merupakan sebuah pelatihan kita. Maka ketika di bulan Ramadan, kita harus semakin lebih giat lagi. Ramadan itu adalah sebagai madrasah, bukan tujuan. Ramadan adalah madrasah jiwa, mendidik hati kita. Ia bukan tujuan akhir, melainkan proses pembentukan. Kita ditempa untuk kembali mengenal diri kita. Kan tadi saya sudah sampaikan, orang-orang yang mengenal dirinya, Masya Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, kita kenal terhadap diri kita sendiri, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Mengenali batas-batas hawa nafsu. Oh ya Allah, tadi aku mau marah-marah, gak jadi marah-marahnya karena kenal marah-marah itu adalah perbuatan yang tidak Allah ridhoi, maka kita bertobat kepada Allah. Oh ya Allah, tadi aku sudah berbuat maksiat, maka teteh-teteh sayang, jangan pernah berputus asa daripada kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah lebih besar dibandingkan murkanya Allah. Kasih sayang Allah lebih besar dibandingkan marahnya Allah. Maka ketika kita sudah terlanjur melakukan kemaksiatan, langsung aja bertobat kepada Allah. Wala tayasu min ruhil. Kasih sayang Allah lebih besar, pasti akan Allah ampuni. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Pas waktu kita melakukan kejelekan atau kemaksiatan, kita sadarkan, ya Allah tadi aku sudah marah-marah, ya Allah tadi aku sudah berbuat maksiat. Kita langsung bertobat kepada Allah, Allah mengampuninya. Asalkan kita sungguh-sungguh dalam